Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Mesya. Ibu harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain pada pembelajaran 5. Yuk kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui bimbingan guru. 1. Siswa dapat memahami karakteristik teman sekolah berdasarkan agama. 2. Siswa dapat menentukan sikap terhadap teman sekolah yang berbeda agama. 3. Siswa dapat menemukan kata sapaan dalam dongeng. 4. Siswa dapat menjelaskan penggunaan kata sapaan dalam dongeng. Nah, sebelum kita mulai, kita akan membaca terlebih dahulu sebuah teks bacaan yang berjudul Bermain Bola Estafet di Air. Siti bersama teman-temannya berolahraga di air. Siti bermain bola estafet bersama teman-temannya. Sebelum bermain, mereka melakukan gerakan pemanasan dengan melempar dan menangkap bola. Nah, ceritanya di sini Siti dan teman-temannya sedang berolahraga bola estafet. Nah, kalian bisa mempraktikkannya bersama guru olahraga kalian ya. Siti bermain dengan senang gembira. Ketika bermain, Dayu jatuh. Kaki kirinya berdarah. Siti dan teman-temannya membantu. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi saling membantu. Nah, di sini berilah contoh sikap kepada teman yang jatuh sementara teman tersebut berbeda agama. Nah, coba kamu kasih contoh sikap kepada teman yang terjatuh nih, teman yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, sedangkan sebetulnya mereka berbeda agama. Nah, coba kamu kasih contoh sikap yang baik seperti apa dan sikap yang tidak baik seperti apa. Nah, di sini ada contoh dari Ibu. Untuk sikap yang baik, kita harus tetap menolong ya, kemudian menghargai dan menyayangi. Nah, untuk sikap yang tidak baiknya yaitu saling menghina. Ada juga yang saling mengejek dan cuek. Nah, ini tidak boleh ditiru ya anak-anak. Siti bersama teman-temannya membawa Dayu ke ruang unit kesehatan sekolah atau disebut juga dengan UKS. Siti disambut petugas dari dokter kecil dan didampingi ibu guru. Dayu segera diobati. Kemudian siswa sebagai dokter kecil berbincang dengan Siti. Nah, di sini dari cerita yang tadi kamu buatlah kalimat perbincangan antara Siti dan dokter kecil yang menanyakan kejadian jatuhnya Dayu. Tentukan kata sapaan yang digunakan. Jelaskan alasanmu menggunakan kata sapaan tersebut. Nah, sebelum kita ke kata sapaan, di sini Ibu akan memberikan contoh kalimat perbincangan antara Siti dan dokter kecil. Seperti ini contoh perbincangannya. Nah, di sini hanya ada Siti dan dokter ya. Selamat pagi dokter, kata Siti. Selamat pagi Siti, kata dokter. Dokter, Dayu jatuh di kolam renang. Tolong bantu dia, kata Siti. Baiklah Siti, saya akan periksa dulu, kata dokter. Nah, itu adalah contoh perbincangannya. Sangat sederhana ya. Nah, ini adalah kata sapaannya, yaitu yang pertama dokter dan yang kedua Siti. Dari mana? Nah, kamu lihat di sebelah kiri.
Untuk yang pertama ada kata sapaan dokter ya. Nah, pada kalimat perbincangan yang diucapkan Siti di sini ada selamat pagi dokter. Nah, ini adalah kata sapaannya, yaitu dokter. Kemudian di kalimat kedua yang diucapkan dokter, selamat pagi Siti. Nah, di sini Siti ini adalah kata sapaannya, maka kata sapaannya itu Siti. Nah, untuk kalimat ketiganya juga sama, dokter lagi di sini. Ceritanya, dokter Dayu jatuh di kolam renang, tolong bantu dia. Nah, kata sapaannya bukan Dayu ya nak, tetapi dokter, karena Siti menyapa dokter. Nah, untuk kalimat yang keempat yang diucapkan dokter, baiklah Siti, saya akan periksa dulu. Nah, di sini juga Siti aja. Jadi kata sapaannya hanya dokter dan Siti. Seperti itu ya nak. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui bimbingan guru. 1. Siswa mampu memahami kebersamaan di tempat bermain. 2. Siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam kalimat. 3. Siswa mampu menyatakan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 sebagai bagian dari keseluruhan. 4. Siswa mampu menyajikan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret. 5. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri, bahan alami, dan langkah-langkah dalam membuat karya patung imajinatif dengan bahan alami. Nah, di sini ada teks bacaan yang berjudul Bermain di Halaman Rumah. Seusai sekolah, teman-teman Siti pergi ke rumah Siti. Rumah teman-teman Siti saling berdekatan. Mereka bermain di halaman. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Apakah kamu tahu permainan berburu hewan? Nah, kita bahas dulu ya. Yang pertama, di sini ada sejarah dari permainan berburu hewan, yaitu permainan ini dibuat untuk mengisi waktu luang pada sore hari, yaitu dengan cara menirukan orang yang sedang berburu binatang dengan cara melempar benda untuk menangkap binatang. Yang kedua, ini adalah tentang permainannya. Pesertanya adalah semua umur, baik anak-anak maupun yang sudah dewasa dapat melakukan permainan ini. Peserta 5-10 orang atau sesuai banyaknya peserta yang akan memainkannya. Yang ketiga, ini adalah jalannya permainan atau langkah-langkah permainannya. Yang pertama, diawali dengan cara diundi atau hompimpa. Nah, cara hompimpa itu seperti ini nak. Hompimpa alayum gambreng, po ipa pakai baju rombeng. Nah, itu adalah cara hompimpahnya. Nah, itu adalah untuk mencari 2 orang untuk menjadi pemburu dan yang lainnya menjadi binatang sebagai sasarannya. Anak yang terkena lemparan bola dari pemburu, maka dia harus keluar dari arena permainan. Nah, itu bisa juga disebut dengan kalah. Yang keempat, penentuan pemenangnya yaitu dalam permainan ini yang menang adalah peserta yang paling terakhir berada di lapangan permainan. Itu adalah pemenangnya. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana cara bermain berburu hewan? Di sini Ibu kasih contoh ya. Jawabannya adalah diawali dengan cara diundi atau hompimpa untuk mencari 2 orang yang menjadi pemburu dan yang lainnya menjadi binatang sebagai sasarannya. Anak yang terkena lemparan bola dari pemburu, maka dia harus keluar dari arena permainan. Nah, untuk nomor 2, sebutkan tempat bermainmu yang sering kamu lakukan bersama temanmu. Nah, nanti kamu jawab
Biasanya kamu bermain di mana? Di halaman luas ataukah misalnya di rumah teman, seperti itu ya. Untuk nomor 3 sampai dengan nomor 6, silahkan kamu jawab secara individu ya, boleh bersama dengan anggota keluargamu. Nah, selanjutnya, setiap siswa memiliki ciri dan sifat sendiri. Ada yang menyukai warna kuning, ada siswa yang menyukai biru. Sikap yang baik dapat diungkapkan dengan sapaan yang baik. Nah, ini adalah contoh sapaan yang baik, yang sopan terhadap teman. Kita baca terlebih dahulu ya. Selamat pagi Dayu. Dayu, bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita bermain di rumahku? Siti, selamat pagi juga. Baik, nanti saya ajak beberapa teman, pasti mereka suka. Nah, itu adalah percakapan antara Dayu dan Siti. Oke, sekarang di sini kita akan membuat kalimat yang menggunakan kata sapaan. Ada Siti, ada Pak Guru, ada Adi. Nah, di sini Ibu akan kasih contoh untuk Siti. Nah, ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata sapaan. Siti, tolong ambilkan bukuku, kata Dayu. Nah, kata sapaannya yaitu Siti. Jadi, kamu tulis ulang kembali ya. Siti, tolong ambilkan bukuku, kata Dayu. Untuk selanjutnya ada kata sapaan Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru, sapa Siti. Nah, di sini adalah kata sapaannya nih, Pak Guru. Seperti ini nak contohnya ya. Oke, selanjutnya Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Siswa yang berperan sebagai hewan jika terkena lemparan harus keluar area. Siti melempar bola ke arah Dayu. Kaki Dayu terkena lemparan Siti. Dayu pun harus keluar area karena kakinya terkena lemparan bola. Oke, di sini kita akan menyatakan seekor hewan dalam bentuk pecahan dari kumpulannya. Nah, nomor 1 di sini ada gambar 3 ekor rusa. Pak Tony menangkap seekor rusa. Seekor rusa dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, di sini ada 3 ekor, sedangkan Pak Tony hanya menangkap 1 ekor rusa. Maka dari gambar ini kita nyatakan dengan pecahan 1/3. Satunya ini adalah seekor rusa yang ditangkap oleh Pak Tony. Sedangkan 3 di sini jumlah keseluruhan rusaknya. Selanjutnya nomor 2, Pak Ahmad menangkap seekor kelinci. Seekor kelinci dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, di sini kelincinya ada 2. Tetapi yang ditangkap Pak Ahmad hanya 1 ekor. Maka dari gambar ini kita nyatakan dengan pecahan 1/2. Nah, untuk nomor 3, Pak Mahmud menangkap seekor ayam. Seekor ayam dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, di sini ada 3. Ada berapa ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ada 4 ekor ayam. Tetapi yang ditangkap oleh Pak Mahmud hanya 1 ekor. Maka pecahannya yaitu 1/3. Mudah kan ya? Selanjutnya nomor 4, banyaknya kucing abu-abu di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Di gambar ini ada 2 kucing, tetapi yang ditanyakan hanya kucing abu-abu. Maka pecahannya yaitu 1/2. Untuk nomor 5, Pak Somad memiliki 2 ekor kambing. Seekor kambing dijual. Kambing yang dijual dapat dinyatakan dengan pecahan sama seperti nomor 4 ya.
Yaitu jawabannya 1/2. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memasangkan antara pecahan dengan gambar yang sesuai. Nah, di sini ada pecahan setengah, sepertiga, dan 1/4 atau 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, yang pertama kita cari terlebih dahulu manakah gambar yang menunjukkan pecahan 1/2 atau setengah. Coba kita cari ya, manakah yang menunjukkan pecahan 1/2? Ya, betul, adanya di gambar yang paling atas. Kita tarik garisnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke pecahan 1/3. Apakah ada gambar yang menunjukkan pecahan 1/3? Coba kita cari. Ya, betul, adanya di sini, gambar keempat dari atas. Oke, sekarang kita tarik garisnya seperti ini. Apakah masih ada gambar yang menunjukkan pecahan 1/3? Ya, ada. Ini adalah gambar yang menunjukkan pecahan 1/3. Kita tarik garisnya seperti ini. Oke, selanjutnya sudah tidak ada ya gambar yang menunjukkan pecahan 1/3. Kita lanjut ke pecahan 1/4. Nah, pecahan 1/4 adalah, ya betul, ini adalah pecahan 1/4. Maka kita tarik garisnya seperti ini. Nah, selanjutnya apakah masih ada gambar yang menunjukkan pecahan 1/4? Ya, masih ada, yang ini dan yang paling bawah. Oke, kita tarik garisnya seperti itu, nak. Sangat mudah ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membuat patung hewan dari tanah liat dan juga plastisin. Kamu boleh pilih salah satu ya, nak. Boleh dari tanah liat atau plastisin. Nah, kalau plastisin itu banyak. Ada yang merek Play-Doh, ada yang mereknya Bola gitu. Nah, kalau di sini ini terkenalnya dengan sebutan malam. Kalau di Jawa Barat itu disebutnya malam. Kalau di Jakarta disebutnya lilin. Jadi beda-beda ya, nak. Nah, ini kedua ini disebut plastisin kalau bahasa umumnya. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti apa? Yuk kita simak. Yang pertama, siapkan tanah liat atau plastisin. Yang kedua, siapkan alat bantu dan air. Yang ketiga, siapkan meja putar atau jika ada. Yang keempat, siapkan gambar rancangan patung. Yang kelima, tempatkan tanah liat atau plastisin di atas meja. Putar sedikit demi sedikit. Yang keenam, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan secara global. Yang ketujuh, jika bahan kurang bisa ditambah, sebaliknya bila berlebihan bisa dikurangi. Yang kedelapan, sempurnakan bentuk dengan alat bantu, lalu berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail patung dan dihaluskan. Untuk cara detailnya, kamu bisa melihat atau klik link yang ada di description box ya. Nah, ini adalah kolom untuk membuat sketsa patung yang kamu inginkan. Misalnya kamu ingin membuat gambar kura-kura, kamu boleh gambar terlebih dahulu di kotak ini. Jangan lupa alat dan bahannya disediakan, yaitu tanah liat atau plastisin dan air. Nah, jika kamu tidak memiliki seperti yang sudah disebutkan tadi dalam langkah-langkah, tidak memiliki meja putar, tidak masalah ya, nak. Pakai saja yang ada di rumah. Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran di channel Ibu. Jangan lupa kamu kerjakan tugasnya, sesuaikan dengan tugas dari gurumu, dan jangan lupa juga untuk klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.